Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita masuk ke tema 2. Subjek hari ini ialah Bahasa Indonesia. Kalian bisa siapkan untuk textbook Brilliant-nya, karena kita akan mulai mempelajari bab 2 buku Brilliant kalian. Judulnya ialah Menggali Informasi dari Buku. Kalian boleh buka di halaman 19. Jadi di materi pada bab 2 ini kalian akan mempelajari tentang bagaimana menemukan informasi penting dari sebuah bacaan. Lalu yang kedua ialah kalian akan membuat pertanyaan seputar bacaan dengan menggunakan metode adik Simba atau 5W plus 1H. Untuk itu kalian boleh buka di halaman 20. Di situ latihan Brilliant 2.1, judulnya adalah menemukan informasi penting dari buku. Dari bacaan ini juga Miss Ruth akan memberikan cara bagaimana membuat pertanyaan, sehingga dari satu teks ini kalian akan belajar dua indikator. Yang pertama menemukan informasi penting, dan yang kedua adalah membuat kalimat tanya berdasarkan sebuah bacaan. Di halaman 20, di situ ada bacaan yang berjudul Maori, suku pemberani dari atas kano. Tugas kalian ialah mencari informasi penting beserta pembuktiannya. Informasi penting dari sebuah bacaan itu biasanya adalah sebuah informasi di mana informasi tersebut bisa menambah pengetahuan dari si pembaca. Artinya antara orang yang satu dengan orang yang lain bisa jadi informasi pentingnya itu berbeda berdasarkan bagaimana mereka menilai sebuah bacaan. Ayo kita pelajari dulu di paragraf pertama. Miss Ruth akan bacakan, nanti kalian boleh simak baik-baik di rumah. Maori, suku pemberani dari atas kano. Kebudayaannya sangat beragam, seni ukirnya sangat menarik, begitu pula dengan seni tatonya. Pada masa lalu, mereka dikenal sebagai prajurit-prajurit tangguh dan berani. Itulah suku Maori. Suku Maori adalah penduduk asli Selandia Baru. Mereka tiba di pulau ini jauh sebelum penjelajah Eropa menemukannya. Oke, sampai situ di paragraf pertama. Di paragraf pertama itu kira-kira informasi pentingnya apa? Menurut Miss Ruth pribadi, informasi pentingnya itu ialah suku Maori adalah penduduk asli Selandia Baru. Kenapa Miss Ruth memilih hal tersebut sebagai informasi penting? Karena Miss Ruth baru pertama kali mendengar bahwa ada suku bernama suku Maori. Dan ternyata letaknya ini ada di Selandia Baru. Sehingga Miss Ruth memutuskan bahwa informasi penting di paragraf pertama ialah suku Maori adalah penduduk asli Selandia Baru. Lalu paragraf kedua, para ahli arkeolog maupun antropologi memperkirakan orang-orang Maori tiba di Selandia Baru antara tahun 800 hingga 1300 Masehi. Tidak diketahui dengan jelas mengapa mereka berlayar ke pulau ini. Namun, dari cerita lisan yang disampaikan secara turun-temurun, suku Maori menganggap bahwa mereka datang dengan perahu atau kano. Dari paragraf kedua, informasi penting yang bisa kita ambil adalah para arkeolog maupun antropologi memperkirakan orang-orang Maori tiba di Selandia Baru antara tahun 800 hingga 1300 Masehi. Karena ini berhubungan dengan tahun, Yusuf menganggap bahwa ini adalah informasi yang lebih penting daripada yang kalimat yang dibawahnya. Paragraf ketiga, orang-orang Maori juga meyakini bahwa mereka berasal dari sebuah tempat yang disebut Hawaii. Sayangnya, tidak diketahui secara pasti di mana letak tempat tersebut secara tepat. Tidak heran jika banyak yang menganggap cerita itu hanya mitos. Berarti yang informasi pentingnya itu adalah orang-orang Maori meyakini bahwa mereka berasal dari sebuah tempat yang disebut Hawaii, karena di situ ada informasi tentang nama tempat, sehingga itu merupakan informasi yang penting dari paragraf ketiga. Paragraf keempat, kesenian suku Maori yang terkenal adalah tato. Namun, suku Maori tradisional membuat tato dengan cara yang berbeda.
Mereka membuat tato dengan membuat torehan di kulit. Namun, cara tersebut sekarang sudah ditinggalkan karena sulit dan menimbulkan rasa sakit. Nah, berarti informasi paragraf keempat adalah kesenian suku Maori yang terkenal adalah tato. Berarti tato itu merupakan salah satu kesenian, yaitu kesenian yang berasal dari suku Maori. Sedangkan untuk cara membuat tato itu sendiri, misal tidak menganggap terlalu penting, karena memang tato tersebut baik zaman dulu maupun zaman sekarang pasti ditoreh di kulit, sehingga misal memutuskan bahwa kalimat pertama yang merupakan informasi penting. Paragraf selanjutnya, suku Maori juga terkenal sebagai pengukir yang ulung. Hasil ukirannya halus. Ukiran ini tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tapi juga berkaitan dengan kepercayaan mereka. Ukiran ini biasanya menjadi unsur dalam tempat tinggal, alat perang, hingga kano-kano yang mereka gunakan. Nah, informasi pentingnya yaitu suku Maori terkenal juga sebagai pengukir. Nanti pengukirnya ada di mana kita bisa temukan di paragraf yang bawahnya. Tapi yang paling penting ialah suku Maori adalah seorang pengukir yang ulung juga. Lalu pada abad ke-17 suku Maori berinteraksi dengan orang-orang dari Eropa. 2 abad kemudian semakin banyak orang Eropa terutama dari Inggris yang datang ke pulau yang kemudian disebut Selandia Baru. Sejak itu berangsur-angsur kehidupan suku Maori mengalami perubahan. Bahkan konflik pun sering terjadi. Yang menjadi informasi pentingnya adalah itu ada 2 informasi yang menurut Mesut penting ya. Yang pertama, abad ke-17 suku Maori itu berinteraksi dengan orang Eropa. Lalu yang kedua ialah semakin banyak orang Eropa terutama Inggris yang datang ke pulau yang kemudian disebut Selandia Baru. Jadi dalam satu paragraf itu bisa saja kita menemukan 2 informasi penting yang bisa kita kaitkan. Jadi langsung kita tulis semuanya. Lalu yang terakhir, oleh karena itu, pada 6 Februari 1840 ditandatangani naskah perjanjian damai Waitangi antara petinggi Inggris dan kepala suku Maori. Naskah ini memberikan jaminan hak-hak suku Maori. Tanggal 6 Februari juga diperingati sebagai Hari Nasional Selandia Baru. Di paragraf terakhir pun ada 2 informasi penting. Yang pertama, tanggal 6 Februari 1840 ditandatangani naskah perjanjian damai Waitangi antara petinggi Inggris dan kepala suku Maori. Dan yang kedua, tanggal 6 Februari diperingati sebagai Hari Nasional Selandia Baru. Sehingga untuk menemukan informasi penting itu antara satu orang dengan yang lain itu bisa berbeda tergantung bagaimana kita memilih yang paling memberikan informasi atau pengetahuan kepada kita atau si pembaca. Nah, yang terakhir adalah dari bacaan tersebut kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat tanya berdasarkan bacaan. Nah, untuk mempermudah kamu membuat kalimat tanya, sebetulnya kita bisa mencari dulu jawaban dari bacaan tersebut, lalu kita bisa menuangkannya dalam pertanyaan. Jadi, kita memutuskan dulu jawabannya, baru buatlah pertanyaannya. Contoh, misalnya Miss Ruth memilih untuk membuat kata tanya atau kalimat tanya dari kata tanya apa. Nah, kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan sebuah benda, gitu ya, kata benda yang ditanyakan. Kalau untuk menanyakan waktu, kita menggunakan kata tanyanya kapan. Kalau menanyakan tempat, kita menggunakan kata tanya di mana. Untuk menanyakan sebab, kita menggunakan kata tanya mengapa. Jadi sebab itu untuk menanyakan alasan ya, atau sebab kita menggunakan mengapa. Sedangkan untuk menanyakan proses atau cara, kita menggunakan kata tanya bagaimana. Contoh, misalnya kita mau cari dulu kata tanyanya apa. Nah, kita cari. Misalnya adalah di paragraf 1. Suku Maori adalah penduduk asli Selandia Baru. Kalian boleh garis bawahi di buku textbook kalian. Paragraf pertama baris ketiga, suku Maori adalah penduduk asli Selandia Baru.
Boleh kalian highlight menggunakan stabilo atau menggunakan pulpen kalian. Nah, Miss Ruth memutuskan untuk membuat itu adalah jawabannya. Sehingga dari kalimat tersebut, Miss Ruth membuat pertanyaan. Kira-kira kalau jawabannya suku Maori, pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya adalah apa nama suku penduduk asli Selandia Baru? Pertanyaannya adalah apa nama suku asli Selandia Baru? Jawabannya suku Maori adalah penduduk asli Selandia Baru. Jadi caranya adalah kamu cari dulu jawabannya, baru kamu buat pertanyaannya. Ya, kita baru dapat satu. Lalu untuk membuat kalimat dari kata kapan. Nah, kita cari dulu kapan itu berhubungan dengan waktu. Sehingga dari paragraf tersebut kita cari yang mana sih yang menerangkan tentang waktu. Ternyata ada di paragraf kedua dan di paragraf terakhir itu ada waktu. Nah, Miss Ruth memutuskan untuk membuatnya di paragraf kedua. Kita membaca dulu. Di paragraf kedua itu kamu boleh garis bawahi. Para ahli arkeologi maupun antropologi memperkirakan orang-orang Maori tiba di Selandia Baru antara tahun 800 hingga 1300 Masehi. Berarti 800 hingga 1300 Masehi merupakan keterangan waktu. Nah, bagaimana cara membuat kalimat tanyanya? Berarti kita menggunakan kata tanya kapan. Kapan orang-orang Maori tiba di Selandia Baru? Jawabannya, orang-orang Maori tiba di Selandia Baru antara 800 hingga 1300 Masehi. Seperti itu ya. Satu contoh lagi, bagaimana. Nah, bagaimana itu kan menerangkan cara. Berarti kamu harus cari yang mana dari paragraf tersebut menerangkan suatu cara atau proses. Nah, Miss Ruth menemukan bahwa di paragraf keempat, kalian boleh lihat, di situ ada tentang menerangkan cara. Boleh garis bawahi di kalimat kedua. Mereka membuat tato dengan membuat torehan di kulit. Mereka membuat tato dengan membuat torehan di kulit itu merupakan sebuah cara atau proses. Jadi sebuah tato dibuat dengan membuat torehan. Berarti prosesnya ialah membuat torehan di kulit. Berarti bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya sangat simpel. Bagaimana suku Maori membuat tato? Jawabannya, mereka membuat tato dengan membuat torehan di kulit. Nah, itu adalah cara kalian untuk membuat pertanyaan dari sebuah bacaan. Yang kalian harus perhatikan ialah jika kalian membuat kalimat pertanyaan, pertanyaan yang di depan itu atau kata tanyanya dulu, baru subjek atau verbnya atau kata kerjanya ya. Seperti itu yang bisa Miss Ruth sampaikan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama ialah informasi penting, yang kedua ialah membuat kalimat tanya berdasarkan kata tanya. Oke, sekian yang bisa Miss Ruth sampaikan. Thank you very much for watching this video and keep on healthy.